Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kewajiban yang kita laksanakan pada saat kita di gereja. Yang pertama ialah tidak mencolok-colok dinding gereja atau mematuhi dan menjaga fasilitas gereja dan ikut serta dalam bergotong royong saat membersihkan gereja. Yang kedua adalah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan gereja seperti perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh gereja dan kita ikut serta dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga ialah datang pada jam yang ditentukan oleh gereja, seperti kita tidak terlambat saat ingin melaksanakan ibadah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja hak kita sebagai umat di gereja. Nah, yang pertama ialah membawa Alkitab. Nah, pada saat kita ke gereja, kita harus membawa Alkitab atau buku lagu pujian. Nah, yang kedua ialah mau menjaga keheningan selama ibadah. Nah, pada saat acara sudah mau dimulai, kita harus hening untuk mengikuti acara tersebut. Dan yang ketiga ialah mendengar pastor atau pendeta saat berkhotbah. Nah, jadi pada saat pastor dan pendeta berkhotbah, kita harus mendengarnya dan tidak boleh tidur pada saat berkhotbah. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan melanjutkan apa saja kewajiban kita sebagai anggota gereja. Yang ketujuh ialah kita harus menjaga lingkungan sekitar gereja. Contohnya seperti saat kita melihat sampah di jalanan gereja, kita harus segera membuang sampah itu ke tempat sampah. Dan yang ke-8 ialah kita harus tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan gereja. Contohnya ialah seperti yang saya bilang tadi, kita harus membuang sampah pada tempatnya, seperti kita saat melihat sampah yang terletak di dalam gereja. Nah, yang terakhir ialah kita harus menjalankan ibadah dengan hikmat dan tertib. Contoh penerapan kewajiban tersebut ialah kita mungkin tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah di sekeliling kita. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan apa saja sih hak kita sebagai umat atau jemaat di gereja. Nah, yang pertama yaitu menerima sakramen. Nah, ini maksudnya dalam misa kita dapat menerima sakramen Ekaristi. Nah, lalu ketika kita dibaptis, kita menerima sakramen baptis. Nah, yang kedua, hak kita sebagai umat ataupun jemaat di gereja yaitu dapat menikmati fasilitas gereja. Yang artinya kita dapat menikmati fasilitas gereja seperti tempat duduk, buku bacaan ataupun buku pujian yang telah disediakan gereja. Nah, selanjutnya yang terakhir ialah yang ketiga, menerima hosti. Jadi dalam menerima sakramen Ekaristi kita juga berhak menerima hosti. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja hak sebagai umat di gereja. Nah, yang saya ketahui ialah yang pertama, kita akan mendapat firman Tuhan. Nah, yaitu ketika kita kebaktian, kita akan mendapatkan sebagian dari firman Tuhan yang kita dengarkan dari guru atau pembimbing kita di gereja. Lalu yang kedua, kita akan mendapat pedoman hidup atau sebagai pegangan hidup kita. Nah, yaitu ketika kita membaca sebagian dari ayat Alkitab, kita bisa menjadikannya sebagai pedoman atau pegangan hidup kita. Lalu yang ketiga, yaitu sebagai atau bisa mendapatkan berkat. Nah, ketika kita selalu pergi ke gereja, membaca Alkitab, mengikuti kegiatan di gereja, kita akan mendapatkan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sekian dari saya, terima kasih.